Boleh. Nih. Halo, shalom Tante. Maira ada nggak? Iya sayang, tunggu sebentar ya. Maira, nih ada telepon dari Nicolin. Nicolin, aku baru bangun nih. Halo Maira, jangan lupa loh, sebentar lagi mau sekolah minggu online. Yuk kita siap-siap yuk. Oh ya, kita ibadah sekolah minggu online jam 9 ya. Oke, aku mandi dulu deh. Terima kasih udah ingetin aku. Tuhan memberkati dah. Oke, God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Baik dong kak. Oke, siapa yang di sini udah mandi? Saya. Siapa yang belum mandi? Kakek sudah mandi belum? Oh udah mandi kak. Oh, aku juga udah mandi. Kira-kira di sini siapa yang udah siap melompat bagi Tuhan? Saya. Oke, kalau kalian udah siap, siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Posisinya yang baik ya adik-adik. Kita angkat tangannya adik-adik. Tutup mata. Ayo jangan lihat kiri kanan. Fokus ke Tuhan yuk. Kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Allah kami. Raja kami. Terima kasih Tuhan. Allah perkasa. Raja damai. Engkau penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati, buka hati untuk jamahan. Kami terima jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku
bersyukur Engkau masih ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan masih melindungi kami dari mara bahaya apapun ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji, melompat, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berikan kami bersorak-sorak ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah hidup untuk kami ya Bapa, dan mati untuk kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, udah pada siap belum adik-adik? Kita mau melompat, memuji dengan nama Tuhan. Sudah dong Kak. Oke, sudah siap belum? Udah dong. Oke, kalau udah siap, ayo Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh, giranglah. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, masih pada semangat kan dia adik-adik yang di rumah? Semangat. Kalau udah semangat kita lanjut ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka,
semangat nih Kak, tadi udah lompat-lompat, udah girang-girang, pasti pada keren ya adik-adik yang di rumah nih Kak. Iya Kak. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami bisa bernafas ya Tuhan Yesus. Itu karena kasih dan karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Handi ya Tuhan Yesus. Supaya dia jauh dari virus corona ya Tuhan Yesus. Dia sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dia dalam lindungan Allah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati juga Wakil Gembala ya Tuhan Yesus, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus, dan makin memuji dan mengenal nama Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati juga pengerja ya Tuhan Yesus, supaya mereka semua sehat selalu ya Tuhan Yesus, makin diberkati Tuhan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat ya Tuhan Yesus, supaya mereka memuji dan menyembah nama Engkau lebih dan lebih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik sekolah minggu juga ya Tuhan Yesus, dari balita sampai madya ya Tuhan Yesus. Berikan kepintaran bagi mereka ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati juga Kota Depok ya Tuhan Yesus, Pamulang, Cinere, Pondok Labu dan lain-lain ya Tuhan Yesus, supaya jauh dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati negara dan bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, supaya jauh dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus, supaya dia sehat selalu ya Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang menimpa dia ya Tuhan Yesus. COVID-19 juga tidak bisa menimpa dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sembah Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau muji satu dua lagu lagi ya. Siapkan hati adik-adik.
telinganya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biar kami dapat mengerti firman-Mu ya Bapa. Dan berikan kakak-kakak Tuhan Yesus, Tuhan berkati dari mulut mereka Tuhan Yesus. Biar kami mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gina adik-adik. Hari ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak minta kalian konsentrasi. Jika punya Alkitab, siapkan Alkitab kalian di depan kalian adik-adik. Hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan mengenai Yunus, kabar baik untuk Niniwe. Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Nabi itu apa sih adik-adik? Nabi itu adalah utusan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe untuk memberitahu kepada orang-orang Niniwe untuk berhenti berbuat dosa dan menjauhi kejahatan adik-adik. Tapi Yunus sangat takut. Dia tidak mau ke Niniwe adik-adik karena orang Niniwe sangat jahat. Mereka sangat menakutkan. Orang-orang Niniwe adalah orang yang sangat menakutkan di seluruh dunia. Yunus pun sangat takut adik-adik sehingga ia lari ke pelabuhan Yope. Pelabuhan Yope itu terletak berlawanan arah dengan Niniwe adik-adik. Ketika sampai ke pelabuhan Yope, ia menemukan kapal yang menuju ke Tarsis. Yunus pun naik kapal tersebut adik-adik dengan harapan Tuhan akan melupakan dan meminta orang lain untuk pergi mengutus ke Niniwe adik-adik. Yunus pun naik kapal tersebut, namun terjadi suatu hal yang sangat menakutkan adik-adik. Apakah itu? Terjadi angin besar, badai yang sangat ribut adik-adik sehingga kapal yang dinaiki Yunus menjadi hampir hancur. Yunus berada di bawah kapal bawah tersebut adik-adik, tapi para pelaut nahkoda kapal sangat ketakutan adik-adik. Mereka membuang muatan mereka sehingga beban kapal itu berkurang adik-adik. Yunus pun ditemukan oleh nahkoda kapal di ruang kapal bawah itu adik-adik sedang tertidur nyenyak. Sangat nyenyak sehingga Yunus tidak tahu apa yang terjadi di atas adik-adik. Nahkoda kapal pun membangunkan Yunus. Karena Yunus sangat tertidur nyenyak adik-adik. Dia bilang, "Bangunlah, mengapa kamu tidur begitu nyenyak? Berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu akan menyelamatkan kita dari bencana ini." Yunus pun naik ke kapal adik-adik. Para pelaut dan nahkoda kapal adik-adik membuang undi. Akhirnya undian tersebut jatuh ke tangan Yunus. Yunus pun sadar bahwa ia telah salah adik-adik. Dia bilang kepada mereka, "Aku sudah melarikan diri dari Tuhan." Para pelaut itu pun sangat ketakutan. Akhirnya Yunus bilang, "Buanglah aku ke dalam laut. Kalau aku buang ke dalam laut, maka laut pun akan tenang." Para pelaut dan nahkoda kapal pun membuang Yunus ke dalam laut adik-adik. Yunus pun jatuh ke dalam laut dan tenggelam adik-adik. Namun dengan keinginan Tuhan adik-adik, kehendak Tuhan, Yunus pun ditelan ikan yang sangat besar adik-adik. Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Perut ikan kakak bisa bayangkan adik-adik bisa bayangkan pasti bau, gelap, tidak ada orang. Yunus pun sangat ketakutan. Jalan satu-satunya adik-adik dia berdoa. Dia minta pertolongan Tuhan adik-adik. Supaya Tuhan menyelamatkan dia adik-adik. Setelah 3 hari ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus pun akhirnya sadar. Dia harus mematuhi perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus pun pergi ke Niniwe adik-adik dan memberitahu orang-orang di sana, "Bertobatlah. Ini perintah Tuhan.
Orang-orang Niniwe pun mendengarkan Yunus adik-adik. Mereka mengaku dosa adik-adik kepada Tuhan. Mereka minta pengampunan dosa adik-adik kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar doa mereka adik-adik. Tuhan pun mendengarkan doa yang sungguh-sungguh yang dipanjatkan kepadanya adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kita bisa belajar dari kisah Yunus ini adik-adik. Bahwa kita harus sungguh-sungguh belajar mentaati perintah Tuhan adik-adik. Perintah Tuhan apa? Di dalam Alkitab. Bahwa kita pun juga harus mentaati perintah Tuhan dengan apa adik-adik? Membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa, muji, nyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan. Dan kalau kita berbuat dosa, maka kita harus cepat-cepat mengaku dosa dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku berdosa Tuhan. Tuhan ampuni dosaku Tuhan Yesus. Supaya kita pun menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan adik-adik. Ya, mungkin papa mama nggak lihat, mungkin kakak tidak lihat, mungkin adik tidak lihat, tapi Tuhan melihat apa yang kita perbuat adik-adik. Nah, kakak minta hari-hari ini di tahun 2020 ini adik-adik lebih lagi memuji, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan kalau adik-adik yang masih kecil, Kak aku belum bisa baca Alkitab Kak. Minta papa mama, Pah, Mama, aku mau diminta buka firman Tuhan dong. Ayo kita baca sama-sama, ayo kita merenungi firman Tuhan sama-sama. Dan kalau kakak boleh sarankan, setiap hari adik-adik bangun ibadah dengan keluarga. Di rumah kakak, kakak juga bangun ibadah dengan mama kakak. Jadi kalian mendapatkan kekuatan dari Tuhan setiap hari. Bukan hanya dengan makanan aja ya, kita setiap hari dapat kekuatan, tapi kita dapat kekuatan dari firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup doa, kita mau nyanyi yang tadi dinyanyikan sama Kak Kesha sama Kak Tia ya. Ku buka hati, kita buka hati adik-adik supaya kita menerima jamahan Tuhan. Ayo Kak Suraji, kita nyanyikan. Refnya aja ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi Kak Suraji. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Tutup lipat tangan, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk firman-Mu bagi setiap kami, terutama bagi adik-adik kami di rumah yang saat ini menonton ibadah. Bapa, berikan kami Tuhan hati yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Biar kami lebih mentaati firman-Mu Bapa, mentaati perintah-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang menjadi lebih dari pemenang Bapa. Supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kami bisa menyaksikan Tuhan bahwa Tuhan sangat sungguh baik terhadap setiap kami Bapa. Kami dijauhkan dari setiap penyakit. Tuhan masih memberkati kami. Masih memberkati papa mama di rumah. Masih memberikan berkat-Mu bagi setiap kami Bapa. Baiklah kami Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Katakan amin.
Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya, amin. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Shalom adik-adik, udah pada dengerin firman Tuhan belum? Tadi firman Tuhannya tentang apa? Benar, tentang Yunus di perut ikan. Oke, daripada adik-adik bosan di rumah aja, mending ikut Kariris yuk. Kita mau buat lipat kertas origami jadi bentuk ikan seperti ini. Nah, kelihatan kan? Bahan-bahannya gampang. Adik-adik cuma butuh 1 lembar kertas origami. Itu warnanya bebas aja. Terus butuh spidol dan butuh gunting. Oke, kertas origami ini pertama kita lipat dulu ke bagian ini, lipat seperti ini. Habis itu kita buka lagi. Nah, bagian ini sama dilipat juga. Nah, setelah itu kita buka lagi. Nah, yang bagian ujung ini kita lipat seperti ini, mengikuti garis lipat yang pertama tadi. Hap, oke. Yang ini kita lipat juga, sama mengikuti garis tengah. Hap, oke. 3. Nah, setelah seperti ini kita buka lipatannya, lalu kita tekuk seperti ini. Hap, oke. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita lipat ke bagian sininya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kertasnya kita balik seperti ini adik-adik. Nah, habis itu kita lipat lagi sama seperti awal. Hap. Oke. Ini juga dilipat lagi. Hap. Oke. Nah, nantinya akan seperti ini. Di bagian ini kita akan buat bagian kepalanya, kita lipat ke belakang. Di bagian ekor ini kita agak tekuk ke belakang sedikit, seperti ini adik-adik. Hup. Nah, udah kelihatan seperti bentuk ikan kan? Nah, sekarang kita buat matanya. Adik-adik boleh gunting yang di bagian belakang yang sisa ini, nanti digunting. Ini Kariris kebetulan sudah langsung siapkan untuk buat matanya. Nah, kita tinggal tempel. Di bagian kepala tadi. Hup. Oke deh, tinggal kita tambahkan bola matanya. Di tengah-tengah ada hitam gitu. Oke. Nah, oke. Hasilnya sudah selesai kan adik-adik? Gampang kan? Selamat mencoba di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.